Selamat pagi, mari kita tetap bersyukur di mana Tuhan tetap memberkati kita, terlebih menghantar kehidupan kita hingga pagi hari ini. Sebelum kita memulai segala tugas aktivitas, mari terlebih dahulu kita bersekutu dengan Allah lewat firman-Nya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih. Begitu besar kasih melimpah yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Semata-mata itu bukan karena kebaikan kami, tapi karena kasih karunia-Mu. Materaikannya Allah Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menerima, menghidupi firman-Mu, agar kami tidak takut untuk menghadapi apapun di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Allah. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Kamis 10 April 2025, yang tertulis dalam Mazmur pasal 105 ayat 8, beginilah bunyinya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau berbicara tentang janji, mungkin semua kita yang mendengar renungan ini pernah berjanji. Contohnya, kalau anak kita di sekolah mendapat nilai A semua akan diberi hadiah. Tapi bisa saja janji itu kita ingkari atau tidak ditepati. Itulah kalau setiap insan manusia boleh lupa akan janjinya. Mengapa? Karena manusia mempunyai banyak kekurangan dan mempunyai keterbatasan. Tapi kalau kita diingatkan tentang janji Allah, sekalipun itu sudah beribu-ribu tahun terucap dan berlaku kepada 1000 angkatan, itu tetap Allah pasti menepatinya. Sebab Allah yang setia dan Maha Agung. Yang bisa kita lihat apa saja janji Allah. Pertama, kepada Abraham, Allah berjanji banyak keturunan dan tanah milik mereka. Keluaran 12 ayat 1 sampai 3. Diulangi lagi kepada Ishak, putra Abraham, dan kepada Yakub, cucunya, dan juga kepada semua orang yang tetap setia dan percaya. Kedua, Allah memberi hukum Taurat kepada Musa dan orang Israel di Sinai, dan sebagian ikatan perjanjian itu Israel harus taat menyembah kepada Tuhan Allah. Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai 15. Yang mau kita lihat dalam nats ini, perjanjian yang terpenting adalah yang dibuat Allah dengan umatnya. Pemilihan Allah atas bangsa Israel, dan karena itu umatnya harus hidup dan melakukan hidup dalam perintah dan menurut hukum-hukum beribadat. Sejarah kehidupan Israel terkait erat dengan beberapa perjanjian yang dibuat Allah. Jika mereka mematuhi perjanjian itu dan tetap setia kepada Allah, mereka akan menerima berkat yang dijanjikannya. Namun, jika mereka tidak mematuhi hukum Allah dan menyembah ilah lain, mereka akan dihukum. Kalau Nabi Yeremia berbicara tentang sebuah perjanjian baru yang akan dituliskan Tuhan dalam hati dan batin umatnya, yaitu umat Kristen memandang perkataan Yesus saat perjamuan terakhir bahwa keselamatan adalah
apa yang telah dan sedang dikerjakan Allah untuk membebaskan manusia dari dosa, penderitaan, kematian, dan kuasa kejahatan. Allah menghendaki manusia hidup sesuai dengan rencananya ketika Ia menciptakan manusia. Namun keberdosaan manusia sehingga Allah perlu menyelamatkan manusia dari kuasa maut. Karena itu apapun yang kita alami, dengar, lihat, jangan takut dan bimbang. Karena keselamatan kita telah Allah jamin. Hanya tetaplah setia dalam kebaikan menurut kehendak Allah. Kita berdoa. Ya Allah di tempat tinggi, Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Sebagaimana setiap matahari terbit di pagi hari, demikianlah berkat-Mu mengalir lewat berkat nafas kehidupan, lewat berkat kesehatan, dan juga kebutuhan jasmani dan rohani kami. Ya Bapa di surga, berikan kami iman yang teguh, agar kami ingat selalu bahwa Engkau berjanji, siapa yang percaya takut akan Tuhan akan memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, ajari kami selalu untuk mengucap syukur dan hidup menurut kebenaran firman-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan seluruh jemaat, anak-anak, naposo remaja, lansia. Engkau Tuhan yang memberi kesembuhan buat jemaat-Mu yang sakit, baik di rumah sakit, dan lagi penyembuhan. Beri mereka iman yang teguh. Saat yang Allah tentukan, mereka akan menerima kesehatan dan kepulihan. Sembuhkan orang-orang yang sakit, baik yang sakit batinnya, kerohaniannya. Juga Tuhan topang yang lemah, hibur orang-orang yang berduka, yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Begitu juga Tuhan anak-anak kami, mulai anak-anak sampai dewasa yang dalam sekolahan, kuliah jauh dan dekat. Ajari mereka, ingatkan mereka untuk selalu belajar, anak yang takut akan Tuhan, jauh dari narkoba, pergaulan bebas, sehingga anak kami bisa meraih masa depan mereka. Juga Tuhan yang mencari pekerjaan, berikan sesuai dengan profesi mereka. Yang juga anak jemaat-Mu yang sudah waktunya untuk berumah tangga, tunjukkanlah Tuhan yang satu iman, yang takut akan Tuhan, agar mereka memperoleh pasangan dan orang tua kami tetap di dalam sukacita. Ya Bapa di surga, begitu juga kami mau berdoa buat seluruh mata pencarian jemaat dan hamba-Mu, baik di kantor, di ladang, wira swasta, dan berbagai pekerjaan. Biarlah itu kami ambil sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga itu menjadi berkat dan sukacita buat seluruh setiap keluarga. Ingatkan kami Tuhan, apa yang menjadi tugas tanggung jawab di tengah keluarga, bangsa, dan gereja-Mu. Tolong kami Tuhan, kami mau buat berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami banyak bencana atau gempa. Tolong mereka, nyatakan kuasa-Mu, beri mereka sukacita, sekalipun mereka mengalami berbagai hal penderitaan, tapi mereka merasakan Tuhan dekat. Ya Bapa di surga, terima kasih atas pengampunan-Mu. Engkau layakkan kami menjadi anak-Mu. Dalam Kristus, dengarlah doa kami ya Allah. Amin. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap rencananya. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom. Tondong nang
Di